Ceramah singkat penuh faedah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bisunnatihi waqtafa atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fi din wa akhwati fi din, a'azzani Allah wa iyyakum. Allah tabaraka wa ta'ala telah berfirman di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-36. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Artinya, dan sungguh telah kami utus pada setiap umat rasulan, seorang rasul, an i'budullah, agar mereka menyeru sembahlah Allah tabaraka wa ta'ala, wajtanibut taghut, dan jauhi sesembahan selain Allah. Ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita bahawa dakwah yang dilakukan oleh para anbiya wal mursalin itu terbangun di atas dua dasar, dua pondasi. Pondasi yang pertama, tahqiqut tauhid, mewujudkan tauhidullah. Dan pondasi yang kedua, ibtalus syirik, membatalkan seluruh perbuatan syirik. Itu adalah inti dakwah para anbiya wal mursalin. Maka tidak ada satu nabi pun yang diutus oleh Allah ataupun rasul yang diutus oleh Allah tabaraka wa ta'ala, melainkan mereka akan mewujudkan dua tujuan ini. Yang pertama, tahqiqut tauhid, mewujudkan tauhid, mengajak umatnya untuk mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala, mengajak umatnya untuk hanya beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian yang kedua, melarang umatnya dari perbuatan syirik. Sehingga Allah tabaraka wa ta'ala menjelaskan dan menghabarkan tentang kisah-kisah para anbiya wal mursalin, bagaimana mereka berdakwah dan bagaimana mereka menyampaikan risalah yang Allah tabaraka wa ta'ala bebankan kepada para rasul tersebut. Allah tabaraka wa ta'ala mengisahkan tentang Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Allah perintahkan agar beliau menyampaikan kepada umatnya, an i'budullaha wattaquhu wa ati'un. An i'budullah, yang pertama, hendaknya kalian beribadah kepada Allah. Wattaquhu, dan bertakwa kepadanya dan taat kepadaku. Demikian pula Allah tabaraka wa ta'ala sebutkan tentang kisah Nabi Hud alaihi salam. Allah berfirman, wa ila 'adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Dan kepada kaum 'Ad kami utus Nabi Hud. Kemudian beliau menyeru, an i'budullah, agar beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ila 'adin akhahum huda qala ya qaumi, wahai kaumku, u'budullah, sembahlah Allah, tauhidkanlah Allah tabaraka wa ta'ala, dan hendaknya kalian beribadah kepadaku. An i'budullaha,
beribadah kepada Allah tabaraka wa taala, kemudian jauhkan perbuatan-perbuatan syirik. Demikian pula Allah tabaraka wa taala berfirman, wa ila thamud akhahum salihan qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Sembahlah Allah tabaraka wa taala yang tidak ada bagi kalian sesembahan kecuali Allah. Wa ila madyana akhahum syu'aiban qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Dan seterusnya para anbiya wal mursalin diutus oleh Allah tabaraka wa taala untuk menyampaikan dua pondasi yang besar ini, tahqiqut tauhid wa ibtalus syirik. Allah berfirman, wa ma arsalna min qablika min rasulin, dan tidaklah kami utus sebelum engkau wahai Muhammad dari seorang rasul pun kecuali agar mereka menyeru beribadahlah kepada Allah tabaraka wa taala. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaih, kecuali kami wahyukan kepadanya agar beribadah kepada Allah tabaraka wa taala, menyeru kaumnya untuk beribadah kepada Allah dan menjauhi perbuatan-perbuatan syirik. Maka itu adalah inti dakwah para anbiya wal mursalin. Demikian pula hendaknya dua pondasi ini yang senantiasa mendasari dakwah para duat ilallah. Setiap dai yang mengajak kepada Allah, hendaknya mereka fokus menyampaikan dakwahnya untuk beribadah kepada Allah dan untuk menjauhi perbuatan-perbuatan syirik. Para ulama rahimahumullahu jami'an, mereka menyebutkan kullu da'watin la tahtammu bit-tauhid fahiya da'watun fashilatun qallat atba'uhu am kathur. Kullu da'watin, setiap dakwah, setiap gerakan dakwah yang tidak perhatian dengan dakwah tauhid, tidak menyampaikan tauhid, tidak mengingkari syirik, tidak melarang dari perbuatan syirik, maka setiap dakwah yang tidak perhatian terhadap tauhid dan tidak mengingkari syirik, fahiya da'watun fashilah, maka itu adalah dakwah yang tidak berhasil, dakwah yang gagal. Qallat atba'uhu am kathur, sedikit atau banyak pengikutnya. Karena kesuksesan dakwah, berhasilnya satu dakwah bukanlah diukur karena banyak atau sedikitnya pengikut, tetapi ketika seorang dai berjalan di atas manhaj para anbiya di dalam mereka berdakwah, maka itu menunjukkan dakwah mereka berhasil dan mendapatkan keridhaan dari Allah tabaraka wa taala. Karena tauhid adalah sebab manusia diciptakan oleh Allah. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun." Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala perintahkan seluruh manusia untuk beribadah. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka ini pelajaran bagi siapa saja yang ingin berdakwah. Ikuti dakwah para anbiya, ikuti manhaj para anbiya di dalam mereka menyampaikan dakwahnya. Bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam, beliau menyampaikan tauhid 10 atau 13 tahun beliau fokus menjelaskan tentang tauhid, melarang orang-orang kafir Quraisy dari perbuatan-perbuatan syirik. Beliau mulai dakwahnya dengan tauhid. Beliau sampaikan qulu la ilaha illallah tuflihu. Bahkan di akhir kehidupannya, di akhir dakwah beliau tutup dengan tauhid, yaitu ketika beliau akan meninggal, maka beliau menyampaikan la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Semoga Allah melaknat kaum Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Karena menjadikan kuburan sebagai masjid itu merupakan wasilah min wasail syirik, wasilah dari wasilah-wasilah yang akan mengantarkan kepada perbuatan syirik. Maka jadikan ini sebagai pelajaran bagi kita. Hendaknya ketika kita berdakwah, kita ajarkan manusia bagaimana mereka beribadah kepada Allah, bagaimana mereka beribadah kepada Allah, taat kepada Allah,
dan bagaimana mereka mentauhidkan Allah dan bagaimana agar mereka menjauhi perbuatan-perbuatan syirik. Dengan itu mereka akan mendapatkan kemuliaan baik di dunia maupun di akhirat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.